Halo guys, selamat datang kembali di channel SK Studio. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran di setiap aktivitasnya. Di kesempatan kali ini, saya akan kembali merangkum film yang berasal dari Hong Kong, yaitu film The White Storm 2 Drug Lord. Film ini adalah sequel tematik dari film The White Storm sebelumnya, namun dengan jalan cerita yang baru. Buat kalian yang belum nonton, The White Storm 1, linknya ada di deskripsi. Film yang rilis tahun 2019 ini adalah hasil garapan dari sutradara Herman Yau dan diperankan oleh Andy Lau, Lois Kouo, Michelle Miu, dan masih banyak lagi. Sebelum kita mulai, buat kalian yang belum makan, silakan makan terlebih dahulu. Atau makan sambil nonton pasti lebih mantap lagi tentunya. Oke lah, langsung saja kita masuk ke isi cerita. Film dibuka dengan memperlihatkan pertengkaran seorang pria dengan kekasihnya. Pria ini bernama Yusan Tin, yang diperankan oleh Andy Lau. Kekasihnya memutuskan untuk meninggalkan Tin karena selama ini Tin tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan hanya mabuk setiap harinya. Dan dia juga menganggap Tin sebagai seorang pecundang yang menjadi pesuruh oleh pamannya sendiri. Kebetulan paman Tin ini adalah ketua salah satu geng triad Hong Kong. Dan benar saja, ketika mereka sedang berdebat, pamannya menelpon lalu menyuruh Tin untuk segera membawa seseorang bernama Di Zeng ke hadapannya. Akhirnya Tin pun ditinggalkan oleh kekasihnya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2004. Masih di tahun yang sama, Sin berpindah ke klub malam. Terlihat Di Zeng yang diperankan oleh Lois Kouo sedang memergoki orang yang berjualan narkoba di wilayah yang dia jaga. Lalu dia menghajar orang tersebut. Kemudian dia melemparnya keluar. Tak lama kemudian datanglah Tin. Dia mengatakan kalau bos ingin bertemu dengannya. Singkat cerita, mereka sampai di kediaman bos. Si bos mengetahui kalau di wilayah Di Zeng sering terjadi transaksi narkoba dan mencurigainya kalau Di Zeng terlibat dengan hal tersebut. Lalu Di Zeng menyangkalnya dan mengatakan bahwa dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih ada saja yang lolos dari pengawasan mereka. Kemudian si bos menyuruh Tin memberikan hukuman kepada Di Zeng. Di Zeng memohon kepada si bos agar memberinya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Namun itu hanya sia-sia. Ternyata hal yang membuat si bos sangat membenci narkoba ialah bapaknya dulu meninggal gara-gara opium. Lalu saudaranya, bapak Tin sendiri, mati juga gara-gara narkoba. Dengan berat hati, walaupun Tin dan Di Zeng sudah berteman selama 20 tahun, mau tidak mau dia harus melaksanakan tugas yang diberi pamannya tersebut. Dia memotong 3 buah jari Di Zeng, kemudian Di Zeng dikeluarkan dari geng. Lalu si bos membiarkan polisi untuk merazia klub tersebut. Ketua polisi yang merazia tempat itu bernama Lam Sier. Dia memperingati istrinya yang berada satu unit dengannya agar lebih berhati-hati karena sudah lama tidak bertugas sehabis cuti melahirkan. Ketika istrinya menghalangi seorang wanita yang hendak menelan semua barang bukti narkoba, tak diduga dia terkena sayatan di leher oleh sebuah pisau Carter. Dia pun langsung bersimbah darah dan dilarikan ke rumah sakit. Kembali lagi ke Yusan Tin dan Di Zeng. Dia mengantarkan temannya tersebut ke rumah sakit dan tak lupa memberikan potongan jarinya yang sudah dibungkus dalam plastik. Tapi Di Zeng malah membuangnya ke tong sampah. Tak lama kemudian datang ambulan yang membawa polisi yang terluka tadi. Singkat cerita, paman Tin tidak ingin keponakannya terlibat dalam geng, kemudian dia mengeluarkan Tin dari geng persaudaraan. Di sisi lain, Di Zeng tak ingin berlarut dalam kekecewaan. Dia memutuskan untuk benar-benar terjun ke dunia narkoba. Lalu,
Tin tertarik untuk berkecimpung di dunia saham dan memulai mempelajarinya dengan mengikuti seminar-seminar. Hopefully in the future, while analyzing Di sisi lain, polisi Lam sedang berziarah dengan anaknya. Istrinya tak tertolong karena insiden di klub malam yang mereka razia waktu itu. Seiring berjalannya waktu, mereka bertiga sukses dengan pekerjaan mereka masing-masing. Di Zeng yang menjelma menjadi salah satu bandar narkoba terbesar di Hong Kong. Tin sekarang menjadi terkenal karena berhasil memegang lebih dari setengah saham di 2 perusahaan besar di Hong Kong, yang membuat dia menjadi presiden di perusahaan tersebut. Tin juga mendapatkan pujaan hatinya yang satu profesi dengannya. Tin juga menyumbangkan ratusan juta dolar untuk program anti-narkotika. Kemudian Lam sukses besar dalam menggagalkan berbagai macam penyeludupan narkoba ke wilayah Hong Kong. Singkat cerita, Di Zeng sedang berada di pabrik narkoba miliknya yang berkedok pabrik produsen daging babi. I'm so sorry. Tin mendapatkan surat dari kekasihnya yang pernah meninggalkan dia dulu. Sekarang dia berada di Filipina. Dia mengabarkan kepada Tin kalau sewaktu dia pergi dulu, dia tengah mengandung anak dari Tin. Dan sekarang dia sedang mengidap penyakit kanker stadium akhir. Mungkin saja umurnya tak lama lagi. Dia ingin Tin untuk mengasuh anak mereka yang sekarang telah remaja berumur 15 tahun, yang bernama Denny. Kondisi Denny sekarang sangat memprihatinkan semenjak menjadi pencandu narkoba. Beralasan ada urusan bisnis kepada istrinya, Tin pergi menjemput anaknya ke Filipina. Sampailah dia di pemukiman yang berisikan para pecandu untuk mencari keberadaan anaknya, dengan dibantu oleh kepolisian Filipina. Nakita mo ba si Danitan? Ternyata Denny sedang nge-fly di bagian atap gedung. Mengetahui kedatangan polisi, dia pun kabur meloncat ke bangunan sebelah. Tin berusaha membujuk Denny yang sedang sakau bergelantungan di salah satu tiang antena. Lalu seketika hujan turun. Pegangannya terlepas dan langsung terjun ke bawah. Di sisi lain, istri Tin sedang berkonsultasi dengan dokter. Dokter menyatakan kalau dia mengalami ketidakstabilan hormon dan ada gangguan di rahimnya, yang mengakibatkan peluangnya buat hamil sangat kecil. Sesampainya di Hong Kong, Tin mendengarkan pidato Presiden Filipina di televisi, yang mengatakan mereka akan berperang melawan narkoba sampai ke akar-akarnya, hingga semua gembong narkoba habis terbunuh, yang membuat Tin terinspirasi dengan pidato presiden tersebut. Beralih ke Lamsir sang polisi, dia sedang melakukan penggerebekan ke salah satu lokasi sarang narkoba. Lalu dia mendapatkan informasi dari informannya bahwa akan ada transaksi besar yang akan dilakukan oleh salah satu bandar yang bernama Abbas. Kembali lagi ke Tin, dia berhasil meretas sistem di kepolisian Hong Kong dan mencuri data para gembong narkoba di Hong Kong yang telah mereka intai selama 10 tahun. Walaupun data-data para gembong narkoba tersebut sudah ada di kepolisian Hong Kong, namun pihak kepolisian belum bisa menangkapnya karena kurangnya bukti. Lantaran para gembong ini benar-benar pintar dalam menjalani bisnis mereka.
Tin memberikan data tersebut kepada teman lamanya saat mereka di triad dulu. Dia menyuruh untuk membereskan semua gembong narkoba yang berada di daftar tersebut, termasuk Di Zeng. Nah, disinilah awal mula konflik dimulai. Lam dan regunya bersiap untuk menangkap gembong narkoba yang bernama Abbas yang sedang melakukan transaksi. Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang yang memakai topeng menyerang tempat tersebut. Dari sini bisa kita asumsikan kalau kelompok bertopeng ini adalah orang suruhannya Tin. Terjadilah baku tembak di antara mereka. Si Abbas berhasil kabur, tapi barangnya yang berada di truk berhasil dibawa kabur oleh kelompok bertopeng. Lam kehilangan mata-matanya dan beberapa anak buahnya di kejadian tersebut. Tapi mereka juga berhasil menangkap salah satu orang bertopeng yang terkena tembakan, yang sekarang kritis di rumah sakit. Ternyata orang itu ialah teman Tin sendiri. Adegan berpindah ke Tin yang sedang datang ke acara ulang tahun pamannya. Dia masuk melalui pintu belakang untuk menghindari para wartawan. Karena jika wartawan tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan triad, itu akan merusak citranya yang sekarang. Pamannya sangat ingin bertemu dengan istri Tin, karena selama ini Tin menyembunyikan latar belakang keluarganya dari sang istri. Polisi beranggapan kalau penyerang yang memakai topeng tersebut salah satu sindikat lain yang ingin memonopoli pasar. Mereka mencurigai orang itu adalah Di Zeng, namun tidak ada cukup bukti untuk menangkapnya. Mendengar kekacauan yang terjadi kepada Abbas, para bos-bos bandar yang lain melakukan pertemuan. Lalu mereka mencurigai kalau Di Zeng yang melakukan penyerangan tersebut. Dia pun sedikit emosi dan menuding balik kalau itu adalah ulah mereka sendiri. Selepas pertemuan itu, Di Zeng dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya tentang si Abbas. Lam mengatakan, "Apa kau mengenal Abbas?" "Yang saya tahu Alibaba," ungkap Di Zeng. "Dia kan salah satu pesaingmu. Bagaimana mungkin dia pesaingku? Aku jualan daging bagong, orang muslim tak makan daging bagong." Dengan cerdasnya Di Zeng menjawab. Di saat Lam melakukan interogasi kepada Di Zeng, tiba-tiba truk yang berisikan narkoba tadi diserahkan di depan kantor polisi oleh kelompok bertopeng. Di Zeng yang mau pulang pun sempat melihat truk tersebut sehingga membuat Di Zeng dan pihak kepolisian bingung dengan kejadian tersebut.